Hello Indonesia, this is your captain speaking. Garuda Calling Timnas Indonesia telah tersampaikan ke seluruh dunia. Patrick Kluivert pun telah tiba lebih dulu di Indonesia untuk mempersiapkan segalanya, demi membawa setidaknya 4 poin dari 2 partai pamungkas Timnas Indonesia. Ada nama-nama baru yang hadir, namun ada nama-nama lama yang tersisih. Para supporter pun juga telah memainkan peran, sebuah peran krusial dalam menjaga para pemain Timnas Indonesia. Saking sayangnya para supporter terhadap punggawa Garuda, kita kemudian menyaksikan bagaimana siapapun yang terlihat membahayakan para pemain Timnas kita, supporter pun tiba-tiba menggeruduk ke akun sosial media pemain tersebut. Yang pertama, bagaimana salah seorang pemain Como FC terlihat melakukan pelanggaran berbahaya ke kapten Timnas Indonesia, Jai Itses. Saat itu tulang kering Jai dihantam keras dan Jai pun terlihat meringis kesakitan. Walaupun terlihat spontan dan mungkin tidak disengaja, sang pemain tampaknya menyesali apa yang telah ia perbuat ke seorang Jai Itses. Pemain itu ialah Gabriel Strefeza. Strefeza pun tampaknya telah menyadari konsekuensi itu dan seketika menutup kolom komentarnya dari amukan netizen Indonesia. Yang lebih gilanya lagi, sekelas komentator Serie A pun sampai meminta maaf kepada para supporter Timnas Indonesia atas tackle keras yang dilakukan Strefeza kepada Kapten Jai. Strefeza only succeeded in fouling the Venezia captain Itses. He apologizes to the Indonesian. Yang kedua ialah bagaimana salah seorang pemain Chelsea digeruduk akun sosial medianya oleh netizen Indonesia ketika ia dianggap membahayakan seorang Kevin Dix. Namun sangat disayangkan beberapa komentar netizen tersebut justru berbau rasis, sampai-sampai seorang Kevin Dix pun harus membuat statement seperti ini. Timnas era sekarang memang telah menjadi harapan. Sebuah harapan besar dari jutaan supporter untuk menyaksikan timnas kebanggaan mereka tampil di pentas tertinggi, yaitu Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memang telah berhasil mengobrak-ngabrik persaingan di grup C. Bayangkan saja tim yang awalnya diprediksi akan menjadi juru kunci, bahkan menjadi lumbung gol. Siapa yang menduga Timnas Indonesia justru menjadi penantang paling serius untuk merebut posisi runner-up di grup C. Tim ini sudah solid dan kedalaman skuadnya pun sungguh tidak main-main. Namun dengan semua itu, Timnas Indonesia justru tak berhenti mengupgrade kekuatan mereka dengan menambah 4 pemain baru, yaitu Oleh Romani, Joy Pelupesi, Dean James, dan tentu saja si tembok Italia yaitu Emil Audero. Saking padu dan mengerikannya kekuatan tim ini, para punggawa timnas Australia pun sampai menyampaikan sebuah pesan ke seorang Sandy Walsh. Sebuah pesan kekhawatiran yang di dalamnya jelas jika mereka telah menempatkan timnas Indonesia di level yang berbeda. Yang mana timnas Indonesia sungguh telah menjadi lawan yang paling mereka perhitungkan dalam merebut posisi runner-up di grup C. Kekuatan tim ini sungguh tak bisa lagi dianggap sebelah mata. Sebuah chemistry positif yang bahkan sudah terjadi sejak lama. Bayangkan saja belasan tahun yang lalu, di saat tak ada yang membicarakan timnas Indonesia seperti sekarang ini, Tom Haye dan Sandy Walsh justru sudah begitu mencintai negeri ini. Ya, ketika bergabung bersama timnas Belanda U15, Sandy dan Tom ternyata sudah begitu akrab. Sampai-sampai mereka berniat ingin membuat sebuah tato yang bertuliskan Indo Boys. Saking merasa terikatnya mereka dengan bangsa Indonesia. Yeah. Yes. Oh my God. We were gonna put. You remember we were gonna put Pinda tattoos. You remember because we were the Indo Boys. Really? Yeah, we talked Yeah. about it.
Bahkan ada kalimat dari Sandi yang menurut kami sangat dalam. Sebuah kalimat yang menunjukkan bagaimana pilihannya untuk berseragam timnas Indonesia itu benar-benar telah mengubah hidupnya. Oh, where do I start? I mean, it's amazing. They are amazing. They are crazy. They are loyal. They love you. It's life changing, and every time you try to. Seorang Tom Haye pun telah menyampaikan dengan begitu tegas tentang posisi timnas Indonesia di sepak bola Asia. Ia mengatakan jika seluruh orang di Asia tidak bisa lagi meremehkan timnas Indonesia. But before the game and also how we started, everyone in Asia knows we cannot underestimate Indonesia, and we have to give our best because they are coming for us. Tak hanya sampai di situ, tim terkuat di Asia yaitu timnas Jepang pun sudah menyadari ada perkembangan yang tak biasa dari sepak bola Indonesia. Para punggawa timnas Jepang pun memuji apa yang telah terjadi dengan sepak bola timnas Indonesia. Hal itu mereka sampaikan lewat obrolan bersama Sandy Walsh. True. Because I've got a friend in Japan, and even he played in Union in Belgium, and he was telling me like, wow, we gotta be ready for your guys' game in Jakarta. We are looking forward to it because it's gonna be a good atmosphere. Jika timnas negara lain, terutama timnas negeri tetangga, ketika mereka memproses pemain naturalisasi, pemain-pemain ini sungguh tak hafal dengan lagu kebangsaan mereka sendiri. Coba saja perhatikan bagaimana pemain naturalisasi Malaysia yang satu ini ketika menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Ataupun para pemain naturalisasi timnas Filipina. Hal itu berbanding terbalik dengan para punggawa timnas Indonesia. Pernahkah kalian melihat pemain yang bahkan masih sangat baru justru begitu fasih dan bersemangat dalam menyanyikan lagu kebangsaannya sendiri? Tak hanya sampai di situ, para punggawa Garuda bahkan sudah memulai mempelajari bahasa Indonesia. Walaupun dengan tegas pelatih yang baru mengatakan jika komunikasi di timnas akan menggunakan bahasa Inggris. Coba perhatikan bagaimana Tom Haye dengan terbata-bata mulai mempelajari bahasa Indonesia. Halo, perkenalkan, nama saya Tom Haye. Saya biasa dipanggil Tok. Saya orang Indonesia. Saya pemain sepak bola di timnas Indonesia. Saya tinggal di Amsterdam bersama keluarga saya dan Bibi. Hobi saya adalah main golf dan tidur. Sangat kenal. Juga seorang Ragnar yang mulai lancar berbahasa Indonesia. Iya, saya tahu bahasa sedikit-sedikit. Saya bicara sama teman-teman dari di Indonesia, bicara sama keluarga di Belanda. Ataupun ketika seorang Emil Audero mencoba mengatakan beberapa kata dengan bahasa Indonesia. Hi everybody, nama saya Emil Audero. I'm a goalkeeper. Mungkin di antara kita ada yang berpikir seperti ini, tapi itu kan tidak terlalu penting dan tak ada pengaruhnya untuk performa mereka di lapangan. Namun coba kita pikirkan lagi, hal-hal yang menurut kita tak terlalu penting saja mau mereka usahakan sedemikian rupa, apalagi hal-hal krusial yang berhubungan langsung dengan performa mereka di lapangan, yang itu bisa berkontribusi langsung untuk membuat bangga supporter timnas Indonesia. Lagi pula apa yang mereka tunjukkan hari ini merupakan sebuah bukti jika mereka bermain dengan hati. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk membuat bangsa ini bangga. Kita tentu menyaksikan bagaimana para pemain kita setiap minggunya selalu saja ada gebrakan yang membuat kita bangga, entah itu di pentas Eropa ataupun Asia. Kembali ke persiapan timnas Indonesia dalam misinya menaklukkan timnas Australia. Entah mimpi apa kita sebelumnya. Jika dulu ketika mendengar nama timnas Australia, apalagi harus melawan timnas Indonesia, yang ada di pikiran kita tentu saja timnas Indonesia akan terbantai. Yang mana begitu terasa ada perbedaan level yang amat tinggi antara tim negeri Kangguru dengan timnas Garuda. Namun hari ini ketika mendengar nama Australia, rasanya sungguh biasa saja. Sedikit pun tak ada lagi rasa khawatir apalagi takut. Yang ada hanya keoptimisan jika kita bisa memberikan perlawanan yang sepadan. Bahkan untuk memenangi laga pun sungguh tak mustahil rasanya.
Terlebih lagi kondisi timnas Australia saat ini sedang kacau balaunya akibat diterpa badai cedera. Dan di sisi timnas Indonesia justru sedang bagus-bagusnya, bahkan akan ketambahan lagi beberapa kekuatan yang baru. Laga bersejarah itu hanya akan menyisakan beberapa hari lagi. Sebuah laga krusial yang akan menentukan bagaimana nasib timnas Indonesia dalam misi dan perjuangannya merebut paksa tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Dapatkah tim ini memaksa Australia untuk berbagi angka? Atau justru timnas Indonesia lah yang akan membuat sejarah dengan berhasil menaklukkan tim kuat langganan Piala Dunia? Biarkan waktu yang menjawabnya.